Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal. Hari ini saya coba mengaplikasikan pupuk asam amino cair yang saya buat beberapa minggu yang lalu dengan berbahan dasar ikan. Nah, kemudian ini yang asam amino cair, yang ini pupuk kalium cair yang saya buat baru 3 hari yang lalu. Kemudian dalam proses pembuatan ini semuanya kita lakukan dengan proses fermentasi. Nah, inilah kita tunjukin tempatnya seperti ini ya. Nah, ini udah bisa kita gunakan. Kita lihat di sini sudah tidak ada lagi proses penggelembungan udara. Nih. Jadi kalau ini belum ada penggelembungan udara karena memang baru 3 hari ya proses fermentasi. Nah, ini kita coba kita aplikasikan ke tanaman cabai yang udah hampir mati. Kita coba mudah-mudahan berfungsi sesuai dengan harapan, karena memang pada waktu itu saya bikin sebanyak 1 drum seperti ini juga, tapi udah saya aplikasikan ke tanaman durian, tanaman yang berbatang keras. Alhamdulillah berfungsi. Nah, ini ada air kurang lebih 4 liter ini. Nanti coba saya buka dulu, kemudian saya akan tunjukkan rumput gajah yang sudah saya tanam di musim kemarau, kemudian kerdil. Nah, setelah saya semprot setelah saya kocor dengan asam amino cair sebanyak 1 kali 2 hari yang lalu. Nah, ini hari ketiga, kita lihat perubahannya kayak mana. Oke, saya coba dulu ya. Ambil asam amino cair. Inilah pupuk asam amino cair. Kita coba lihat. Ini karena nggak ada penerangannya ya. Nah, ini asalnya dia ikan, kemudian udah mencair ini. Nah, ini kurang lebih hampir 70 liter ya. Nanti saya coba mengaplikasikan hanya sebanyak ini. Nah, sebanyak ini saya buang lagi. Nah, inilah dia pupuk asam amino cair yang udah siap diaplikasikan ke tanaman, baik itu durian, cabai, dan lain sebagainya, termasuk tanaman padi. Nah, nanti kalau dalam proses pengaplikasian saya coba untuk saya saring dulu. Nah, ini kalau diperkirakan ini kurang lebih 200 ml nggak sampai. Jadi kita simpan di sini. Nah, baik sahabat pecinta tanaman durian kampung, saya coba tutup dulu drumnya karena lebih lama dalam proses penyimpanan, hasilnya lebih baik. Nah, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal, sebelum pupuk asam amino cair ini saya aplikasikan ke kebun durian saya, karena memang pada waktu itu saya bikin kurang lebih 20 sampai 30 liter. Kemudian saya kocorkan kepada tanaman yang berada di kebun, ya, terutama durian yang memang udah berusia hampir 30 tahun. Karena memang durian itu juga bukan durian tanaman saya pribadi, tapi saya beli sama petani. Memang dalam proses perawatannya membutuhkan waktu hampir 4 sampai 5 bulan. Dan alhamdulillah berhasil dengan menggunakan pupuk asam amino cair untuk meningkatkan unsur hara pada tanah yang ada di daerah sana. Kemudian bisa meningkatkan pH tanah juga ya. Jadi kalau pH tanah itu asam terlalu tinggi, maka tumbuh-tumbuhan tidak bisa menyerap nutrisi ke atas dengan sempurna. Nah, ini saya coba aplikasikan pupuk asam amino cair ke tumbuhan cabai yang memang udah, ini kita lihat cabai ini udah mengalami stres air, karena memang nggak saya siram air udah hampir 1 bulan. Ini kelihatannya udah hampir mati. Cuman saya coba menguji dengan pupuk asam amino cair supaya tumbuhan ini bisa sehat kembali. Nah, inilah manfaat pupuk asam amino cair. Pertama, untuk membantu tumbuhan menstabilkan keadaan tanah atau unsur hara tanah ketika musim panas dan musim hujan. Jadi kalau saya pribadi boleh mengatakan bahwa pupuk asam amino cair ini sebagai stabilizer untuk menstabilkan keadaan unsur hara tanah, baik itu musim panas maupun musim hujan. Nah, jadi saya coba aplikasikan ini, coba saya siram pada batang saja. Kita lihat apakah daun-daun ini bisa sehat ketika 2 hari atau 3 hari berikutnya. Coba kita siram dulu ya.
Nah, sahabat pecinta tanaman durian kampung atau durian lokal, kita siram pada bagian bawah ya. Kebetulan ini tumbuhan cabai di dalam polybag. Kita lihat 2 hari berikutnya apakah proses penyuburan kembali tanaman ini berhasil dengan baik atau tidak, ya kita lihat nanti 2 hari berikutnya. Nah, saya coba lihat aplikasi pupuk asam amino cair pada tanaman ini, rumput gajah. Ini rumput gajah baru saya tanam kurang lebih 1 minggu. Saya bikin uji coba di lahan yang kering seperti ini. Nah, pada waktu itu kayaknya saya lihat rumput-rumput gajah ini mengalami stres ya, karena memang cuaca cukup panas juga ke musim kemarau. Ini kalau nggak salah saya udah masuk bulan Oktober ya, tapi masih musim kemarau. Nah, saya aplikasikan pupuk asam amino cair 2 hari yang lalu, kemudian seperti ini pertumbuhannya. Kita lihat dari dekat. Ini seperti ini. Nah, inilah kelebihan daripada pupuk asam amino cair, bisa sebagai stabilizer kalau menurut versi saya, karena memang kemampuan daripada asam amino cair ini mampu menstabilkan unsur hara tanah baik itu musim kemarau maupun musim hujan. Coba kita siram kembali, ini masih ada yang tersisa. Ini kita siram pada batang, sama dengan kayak cabai tadi, kita siram pada batang aja dulu. Nanti baru kita aplikasikan pada daun ya. Jadi kita lihat pertumbuhannya. Kalau kita aplikasikan pada batang seperti apa pertumbuhannya atau perkembangannya, nanti kita lihat ketika di daun seperti apa. Oke, saya kira cukup. Itu udah mulai bertumbuhan ya. Mudah-mudahan ini berfungsi dengan baik. Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal, ini adalah hari ketiga setelah proses pengaplikasian asam amino cair. Nah, kita lihat pertumbuhan cabai yang kemarin sudah hampir mati. Nah, setelah kita aplikasikan pupuk asam amino cair di hari yang ketiga ini, ternyata alhamdulillah daunnya sudah kembali baik ya. Kemudian mengeluarkan percabangan-percabangan pada pangkal-pangkal dahan. Nah, ini coba saya lihat. Nah, ini sudah mengeluarkan tunas di bagian ini, yang mana 3 hari yang lalu pohon cabai ini udah hampir mati. Kemudian saya aplikasikan asam amino cair, dan alhamdulillah di hari ketiga ini pertumbuhannya baik. Artinya asam amino yang saya bikin kemudian berfungsi dengan baik setelah diaplikasikan ke tanaman cabai. Nah, di situ ada persiapan pupuk kandang yang nanti akan saya masukkan ke dalam polybag ini. Kita bikin tanaman cabai. Nah, kita lihat perkembangan nih ya, perkembangan rumput gajah yang saya tanam. Nah, ini sama dengan pohon cabai tadi, hari ke-3 juga setelah pengaplikasian pupuk asam amino. Ini kita lihat pertumbuhannya sangat luar biasa, daunnya besar-besar. Nah, ini kita lihat yang tidak kita aplikasikan asam amino nih, jadi ini pertumbuhannya lambat. Nah, pada bagian ujung kita aplikasikan lagi nih, sangat cepat sekali pertumbuhan sama ini. Nah, ini yang tidak kita aplikasikan asam amino nih. Jadi dia kerdil, kalaupun tumbuh tapi tidak normal. Nah, ini yang kita aplikasikan asam amino cair. Ini kita lihat pada tunas-tunas ini semuanya mengeluarkan tunas. Nah, inilah kelebihan pupuk asam amino cair. Mudah-mudahan para petani yang berada di wilayah ini terbantu ketika nanti setelah saya produksi massal barang-barang ini, dapat membantu meringankan beban para petani, terutama menyikapi harga pupuk yang cukup mahal. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.